Selama beribadah, nggak ada yang boleh tidur-tiduran ya. Oke, kita akan memulai ibadah kita. Kita angkat lagu pujian Selamat Pagi Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu sekalian. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, hadapkanlah wajah-Mu, berilah kasih karunia dan kehidupan. Nah, adik-adik tetap masih bangkit berdiri. Kita angkat lagu pujian Dengar Dia Panggil Nama Saya. Firman Tuhan yang menjadi dasar kita atau 10 hukum Taurat, mari kita dengarkan bersama-sama. Hukum yang pertama, akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Hukum yang kedua, jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Hukum yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan seenaknya, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Hukum yang keempat, ingat
dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari, tetapi pada hari yang ke-7 ialah Sabat bagi Allah Tuhan. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati itu dan menguduskan. Hukum yang kelima, hormatilah orang tuamu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Hukum yang keenam, jangan engkau membunuh. Hukum yang ke-7, jangan engkau berzina. Hukum yang ke-8, jangan engkau mencuri. Hukum yang ke-9, jangan engkau berdusta. Hukum yang ke-10, jangan engkau bersikap loba dan tamak akan rumah sesama manusia, akan istrinya, pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala sesuatu milik mereka. Adapun ketentuan Tuhan Allah akan dasar titahnya itu adalah sebagai berikut. Akulah Tuhan Allahmu, Allah pencemburu, yang membalaskan dosa bapa terhadap anaknya, hingga keturunan yang ketiga dan keempat dari mereka yang membenci aku. Tetapi aku mengasihi orang yang mencintai aku, dan yang melaksanakan firman-Ku sampai beribu-ribu keturunan. Demikian dasar titah Tuhan. Marilah kita bersama-sama berdoa memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan, berilah kami kekuatan untuk menuruti segala titah. Amin. Adik-adik di rumah masih tetap bangkit berdiri. Kita harus lebih semangat lagi untuk memuji nama Tuhan. Mari kita angkat lagu pujian, Oh Sukacitaku. Oh, sukacitaku.
menyatakan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta alam dan isinya. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Nah, adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu kita angkat lagu pujian Aku Anak Tuhan. Sebentar kita akan dengar firman Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur buat seluruh kasih Tuhan dalam hidup kami. Dan pada saat ini kami diberikan Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami Tuhan dan berikanlah pengertian bagi kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak sekalian, firman Tuhan pada minggu ini bagi anak-anak tertulis pada Lukas 14 ayat 25 sampai ayat 35. Kita baca bersama-sama ya. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling ia berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapanya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau-kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia." Sambil berkata, orang itu mulai mendirikan, tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, tidak dapat menjadi muridku. Garam memang baik,
Tetapi jika garam juga menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya, baik untuk ladang maupun untuk pupuk, dan orang membuangnya saja. Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Demikian bunyi firman Tuhan. Anak-anak, tema untuk minggu kita ialah rajin sekolah minggu. Rajin sekolah minggu. Tuhan memintakan kita menjadi murid-muridnya. Dan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus, bahwa Yesus adalah Tuhan, berarti kita adalah orang yang mengikuti Yesus. Kita adalah orang yang disebut murid Yesus. Kalau murid Yesus, berarti mau belajar kepada Yesus. Berarti Yesus menjadi gurunya. Yesus gurunya, kita muridnya. Nah, jadi kita memperoleh pelajaran dari guru kita, dari Tuhan itu sendiri yang menjadi guru. Oleh karenanya, kita dimintakan mulai dari masa kecil kita untuk rajin mendengarkan firman Tuhan. Untuk anak-anak, gereja kita membuat ada sekolah minggu. Nah, sekolah minggu ini mengajarkan kita tentang kebenaran firman Tuhan. Nah, oleh karenanya anak-anak Tuhan sekalian, pada ibadah sekolah minggu yang biasanya kita lakukan sebelum masa pandemi COVID-19, biasanya kita datang ke gedung sekolah minggu. Kita di sana bernyanyi memuji Tuhan, berdoa. Kita belajar juga berdoa, belajar tentang firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan juga berbagai macam kreativitas lainnya. Itu adalah membuat proses pertumbuhan kita sebagai murid Yesus. Nah, jadi pada saat kita menjadi anak-anak, haruslah rajin untuk beribadah atau bersekolah minggu. Nah, anak-anak Tuhan sekalian, pada masa sekarang kita harus belajar di rumah. Ya, kita harus belajar di rumah. Gurunya mungkin ada di rumah juga, atau mungkin dia di sekolah. Tetapi mereka memberikan pengajaran kepada kita melalui video, melalui online. Demikian juga sekolah minggu kita. Kita membuat ibadah online agar kiranya setiap anak-anak memperoleh pengertian tentang firman Tuhan. Nah, untuk itu anak-anak Tuhan sekalian, menjadi anak-anak sekolah minggu, menjadi murid Yesus itu sangat menguntungkan. Sebab Tuhan Yesus adalah guru kita dan Dia adalah Tuhan yang Maha Tahu. Kalau Dia kita dengarkan, berarti kita banyak tahu. Lebih pintar daripada orang yang pintar matematika. Lebih hebat daripada orang yang jago fisika. Lebih hebat daripada orang yang pintar bahasa. Lebih daripada segalanya. Nah, untuk itu, rajin beribadah sekolah minggu, jangan kita mau dihambat dengan yang lain. Contohnya, kita mau sekolah minggu, tapi kita ada pekerjaan yang lain, lalu kita tidak jadi sekolah minggu karena mengerjakan pekerjaan lain. Itu tidak boleh. Tuhan itu adalah guru yang paling utama. Guru yang paling penting dalam kehidupan kita. Sebab Dia yang menciptakan kita. Dia yang memelihara hidup kita. Dan Dia yang menentukan kehidupan kita untuk kehidupan yang kekal. Nah, anak-anak Tuhan, untuk itu, firman Tuhan juga mengatakan, ini menjadi ayat hafalan kita pada Ibrani 10 ayat 25. Kita buka ya, Ibrani 10 ayat 25, kita baca. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi, kita dimintakan untuk dekat dengan pertemuan-pertemuan ibadah-ibadah dan juga
pertemuan kita bersama-sama dengan Tuhan. Sebab dengan bertemu dengan Tuhan, kita memperoleh berkat, bertemu dengan Tuhan, kita memperoleh hikmat, bertemu dengan Tuhan, kita memperoleh pengertian dan pengetahuan, bertemu dengan Tuhan, kita akan senantiasa bersuka cita. Dan dengan pertemuan kita dengan Tuhan, kita mempersiapkan diri kita menjadi garam, menjadi terang, ya, agar kelak kita bisa untuk menyatakan kebaikan dan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan Allah memberkati kita sekalian. Amin, kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat firman-Mu yang mengingatkan kami untuk rajin beribadah, rajin datang ke hadirat-Mu melalui ibadah sekolah minggu, agar kiranya kami memperoleh berkat kasih karunia Tuhan dari ibadah kami. Kami berdoa kepada Tuhan, menyerahkan diri, kami memuji Engkau dengan sembah dan pujian kami melalui nyanyian kami. Kami juga Tuhan dengar-dengaran akan berkat firman Tuhan, dan itu menjadi bekal dalam hidup kami untuk masa-masa kehidupan kami sehari-hari dan juga untuk masa yang akan datang. Tuhan berkatilah kami, walau pada saat ini kami beribadah di rumah kami masing-masing. Berkatilah setiap keluarga kami, orang tua kami, saudara-saudara kami. Berkati juga setiap saudara-saudara kami yang lain, agar kiranya Tuhan lindungi kami dari pengaruh pandemi COVID-19. Berkati juga bangsa dan negara kami dan seluruh bangsa-bangsa yang ada di dunia ini untuk menghadapi pandemi ini, agar kiranya kasih setia Tuhanlah yang terus melindungi dan menaungi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Nah adik-adik, masih tetap semangat ya. Mari kita angkat lagu pujian Satu Anak Tuhan Pergi Sekolah Minggu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk pagi ini kami boleh beribadah di sekolah minggu di rumah masing-masing. Kiranya Tuhan lewat pujian dan firman yang sudah kami dengar, anak-anak sekolah minggu bertumbuh dan bersuka cita di dalam Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa untuk bangsa kami, bahkan seluruh dunia yang mengalami wabah virus corona. Kiranya Tuhan pulihkan dan sembuhkan agar kami dapat bersekolah minggu di gereja dan kami juga dapat bertemu dengan teman-teman dan guru kami di sekolah. Berkati juga papa mama yang kiranya Tuhan selalu jaga kesehatan
kesehatan dan berkati setiap pekerjaannya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah adik-adik, kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Persembahannya dilipat yang bagus ya adik-adik. Sambil kita menutup ibadah kita angkat lagu pujian dari Kidung Jemaat nomor 415, Gembala Baik Bersuling dan Merdu. Bapa kami yang di surga, Engkaulah sumber segala berkat dalam hidup kami. Terima kasih atas segala berkat dan karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mempersembahkan hidup kami dan berkat yang kami terima kepadamu. Terimalah ini menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Berkatilah persembahan ini dan ajarlah kami mempergunakannya, menyatakan kerajaan-Mu di tengah-tengah gereja-Mu dan untuk dunia ini. Bukalah hati dan pikiran kami, agar senantiasa bersukacita untuk memberikan persembahan kudus demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.